Ya maaf terputus tadi ada iklan langsung hilang. Ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita setelah melakukan DN berjamaah, kita belajar pasrah total jiwa raga kita kepada Allah. Apa yang abang rasakan tadi itu? Setelah kita lakukan itu. Saya merasakan ya setelah datang kemari terus dipraktekkan, ada ketenangan jiwa yang saya dapatkan. Dan bisa istilahnya dipahamkan oleh Allah tentang kepasrahan jiwa raga tadi ya. Iya. Jiwanya kata abang udah nerima, saya udah nerima bang, tapi jasadnya ya pikirannya, maksud yang disebut jasad itu kan pikirannya, amarahnya itu masih nggak mau terima, hatinya masih nggak mau terima. Nah di saat nah ternyata pasrah total itu seluruhnya kan gitu, bukan hanya jiwa. Jiwa tenang, kalau pikiran masih nggak terima, tetap ke bawah, kadang-kadang jiwa itu masih goyah kan gitu. Nah di sini memang alhamdulillah kalau memang Allah memperjalankan jiwa raga abang ke sini, dan ternyata Allah itu memberikan pemahaman tentang pemasrahan total yang sesungguhnya, dan proses dimurnikannya cinta kita kepada Allah, yang akhirnya kita akan menerima apapun keadaannya, apapun situasinya. Di saat Allah berkehendak itu ya sudah diterima, dan kita sadari bahwa ini skenario Allah. Ya bisa, yang siapa yang bisa menyelesaikan? Ya Allah. Nah ya makanya di situ bergantungnya hanya kepada Allah. Jangan coba-coba ke selain Allah. Kalau coba-coba ke selain Allah ya tambah parah bantingannya kan. Kalau udah jiwa raga kita pasrah total bang, sesungguhnya nikmat ya. Hidup ini nikmat bang. Dan kita akan selalu bersyukur. Dan itu saya alami sendiri. Apapun keadaannya. Dan ternyata pertolongan Allah itu setiap saat, setiap waktu. Gitu. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa hidup. Kalau kita sadar dari hal terkecil, buka mata, bangun dari tidur, ya kan, jiwa kita itu dalam genggaman Allah di saat kita tidur. Jasadnya kan tetap napas, ya kan? Berarti kan di situ. Makanya kemarin kan sudah dijelaskan 3 unsur di dalam tubuh kita, ada jiwa, ada jasad, ada ruh. Nah jasad ini bisa hidup itu karena ada ruh. Makanya begitu ditiupkan ruh, makalah aktiflah pendengaran, penglihatan, perasaan. Kalau udah nggak ada ruhnya, ya jadi mayat, kan gitu. Nah jiwa ini, dia itu memang yang nafs ini, yang menyaksikan, gitu, menyaksikan bahwa napas ini dinapaskan, pikiran ini berpikir. Nah itu yang menyaksikan penghuni-penghuni di dalam itu. Itu emosi saya, itu nafsu saya, itu keinginan diri saya. Nah itulah keinginan jasad saya. Nah itulah yang menyaksikan itu jiwa. Nah makanya sesungguhnya itu ya jiwa ini bukan jasad gitu. Makanya ada keterangan, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Di situ kuncinya itu ternyata memang benar. Kalau udah memahami, mengenal dirinya ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, akan menyadari yang memberikan Allah, yang membisahkan Allah, gitu. Nah itulah di situ makna la haula wala quwata illa billah. Ketidakberdayaan kita sadari. Kadang ya kita ini kan masih ngakunya kita yang bisa sih bang. Betul. Dalam aplikasi kan gitu. Kesadaran tuh masih lup-lup gitu loh. Masih kadang di jasad, masih kadang di jiwa.
merasa diri ini mampu. Nah, kalau lagi di jasad, ya kan merasa kita yang mampu. Kalau di jiwa, oh iya hanya dimampukan Allah. Kan gitu. Iya. Tapi ya itu tadi naik turun memang. Dan itu proses yang harus kita lewati. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, ya jangan menyerah pada keadaan, tapi menyerahlah kepada Allah. Nah gitu. Jadi jiwa raganya itu menyerahnya tuh kepada Allah, jangan kepada keadaan. Kalau menyerah pada keadaan, ya stres nanti. Blingsatan. Nah makanya Pak Pur itu mengajarkan, setelah kita jiwa sadar Allah, kita harus aplikasikan menjadi saksi Allah, abdi Allah, lipah Allah, dan menjalankan amanah. Makanya yang diajarkan di sono itu kan ada 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu menerima, tahmid itu mensyukuri, dan takbir itu meyakini. Jadi abang itu harus terima keadaan saat ini tanpa keluh kesah, gitu kan? Dan abang itu harus terima, harus bersyukur dengan keadaan saat ini, walaupun memang gak enak keadaannya gitu loh. Dan abang harus yakin bahwa keadaan saat ini adalah pemberian dari Allah. Dan di saat abang yakini ini pemberian Allah dan dengan kebesaran Allah, ya beres, gitu, nggak ada masalah. Nah jadi bagi sahabat-sahabat yang sering ngomong, yang belajar spiritual, yang belajar mengenal Allah terus sering ngomong susah senang itu sama aja, dalam aplikasinya itu nggak semudah itu gitu loh. Tetap jiwanya memang ya sama aja, susah senang kalau udah bersama Allah ya sama aja. Tapi jasadnya ini loh, karena kita masih hidup di dunia. Nah kalau jasadnya nggak dibawa ke Allah, bertolakan dengan ini gitu kan, ya istilah hanya syariat doang, hakikatnya kita nggak pahami, ya jeblok juga. Hakikat doang, syariatnya enggak pun ya jeblok. Bisa stres. Nah itu makanya banyak yang nggak kuat belajar tauhid itu atau mengenal Allah itu, ya karena itu tujuannya itu salah. Kalau tujuannya Allah, lurus, berserah di hadapan Allah, aman ya. Nggak mungkin terjadi yang tidak-tidak. Nah dan di situ kita harus sadari, makanya oh ya bersyukurlah kita masih bisa dibimbing untuk ke jalan yang lurus oleh Allah. Karena tidak semua orang, ya kan, tidak semua orang yang mau kayak gini gitu, diproses kayak gini. Dan kadang-kadang yang udah diproses pun ada yang digagalkan oleh Allah, nggak diluluskan gitu. Nah ternyata yang bisa meluluskan itu kan Allah juga. Ya, kalau nggak berserah ke Allah, gimana kita mau lulus? Memang kita hanya kepada Allah udah gantungannya, titik, nggak usah pakai koma gitu. Kalau koma banyak lanjutannya. Ya mungkin itu aja bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan dari obrolan kita tadi itu ada manfaat, ada hikmah yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita di dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.